Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran adab seorang muslim dalam sehari-hari dari kitab yang berjudul Shahihul Adabil Islamiyah, yang insyaallah taala dirutinkan pada setiap Sabtu pekan kedua setelah salat subuh di Masjid Nurul Iman yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan di bulan lalu kita telah selesai mempelajari bab yang ke-18 tentang adab-adab di dalam bermajlis. Sekarang kita memasuki bab yang ke-19. Bab yang ke-19 dengan judul Adabul Kalam, adab-adab di dalam berbicara. Adab-adab di dalam berbicara. Di mana pada bab ini kita akan pelajari ada sekitar 10 poin adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim di dalam berbicara. Baik. Mengapa di dalam berbicara oleh Islam sampai diatur sedemikian rupa berkenaan dengan adab-adabnya? Karena lisan ini menjadi salah satu penentu keselamatan seseorang di akhirat nanti, di mana akan banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam api neraka disebabkan karena lisannya. Dan lisan ini kalau digunakan sebagaimana mestinya, maka juga akan menjadi sebab seseorang bisa dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Oleh sebab itu, adab-adab di dalam berbicara ini penting untuk diketahui agar seseorang bisa lebih berhati-hati di dalam berbicara. Baik jemaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Kita mulai dengan adab yang pertama. Adab yang pertama ialah hendaknya seseorang tidaklah berbicara kecuali yang baik-baik saja. Hendaknya seseorang tidaklah berbicara kecuali dengan yang baik-baik saja. Kalau tidak, maka hendaklah dia diam. Kalau tidak, hendaklah dia diam. Artinya, kalau tidak ada kebaikan yang hendak disampaikan, maka hendaknya dia diam saja. Baik, adab yang pertama ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau hendaklah dia diam. Ini sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingatkan kepada segenap umatnya yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya keimanan tersebut dia buktikan dengan cara hanya berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak, maka hendaknya diam. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memberikan pengajaran dan nasihat kepada umatnya untuk tidaklah berkata-kata kecuali yang baik saja, kecuali yang benar saja. Dan beliau kaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Beliau kaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ini menjadi isyarat bahwa urusan lisan juga menjadi penentu nasib seseorang nanti di akhirat. Makanya beliau berikan arahan, hendaklah berkata yang baik-baik saja, yang benar. Kalau tidak, maka hendaknya diam. Jadi seorang muslim di dalam berbicara hanya dihadapkan dua pilihan saja. Tidak ada pilihan yang ketiga, dua pilihan saja. Kalau mau ngomong, maka ngomongnya yang benar, jangan ngawur. Dan kalau mau bicara, bicaranya yang baik, bukan yang buruk. Ada demikian. Itu pilihan pertama. Kalau itu tidak bisa, tidak ada yang ingin disampaikan, tidak ada yang ingin diucapkan dari kebaikan dan kebenaran, maka pilihan yang kedua adalah diam. Pilihan yang kedua adalah diam. Karena di beberapa kondisi tertentu diam itu keselamatan ketimbang ikut bicara, ketimbang ikut berkomentar. Jadi dua pilihannya. Kalau mau ikut bicara, bicara yang benar, jangan ngawur. Kalau ikut berkomentar, komentar yang baik, jangan yang buruk. Kalau tidak bisa, diam. Demikian. Jangan ikut berkomentar, jangan ikut berceloteh. Ini wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ingin agar umatnya selamat nanti di akhirat. Hati-hati urusan lisan. Betapa tidak sedikit kekafiran terjadi karena lisan. Betapa tidak sedikit percekcokan, bahkan sampai peperangan itu gara-gara lisan. Jadi lisan ini perlu diperhatikan. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Sehingga di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis tadi ialah bahwa di antara tanda-tanda iman kepada Allah dan hari akhir ialah seseorang hanya berkata yang baik-baik saja atau dia diam. Itu tanda keimanan. Berarti sebaliknya, kalau seorang itu terbiasa asal ceplas-ceplos, sembarangan, tidak berpikir terlebih dahulu, ini merupakan tanda lemahnya iman orang tersebut. Karena kalau imannya baik, dia akan berhati-hati di dalam berbicara. Baik. Dan juga faedah yang bisa kita petik dari hadis tadi ialah motivasi untuk lebih menjaga lisan. Di antara faedah lain yang juga bisa kita petik ialah peringatan, waspada dari penyimpangan-penyimpangan lisan. Faedah yang lain yang bisa kita petik juga ialah bahwa iman kepada hari akhir ini menjadi asas segala kebaikan. Iman kepada hari akhir ini akan menjadi asas segala kebaikan. Artinya, seseorang yang betul-betul beriman kepada hari akhir, dia akan lebih ekstra berhati-hati di dalam berucap dan bertindak tanduk. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum.
Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang kedua, hendaklah seseorang berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Hendaknya seseorang berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar tingkatan pemahaman mereka. Artinya ini menjadi salah satu adab dalam berbicara, yaitu menyesuaikan pembicaraan dengan lawan bicara. Menyesuaikan pembicaraan dengan lawan bicara, ya. Di mana tentunya berbicara dengan orang dewasa tidaklah sama dengan berbicara dengan anak kecil, ya. Berbicara dengan orang, ya, berpendidikan tidaklah sama dengan berbicara dengan yang lain. Artinya seseorang hendaknya betul-betul mengukur, ya. Dia sesuaikan pembicaraan dengan siapa dia bicara. Seperti itu. Ini adab yang kedua. Berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Baik. Ini berdasarkan riwayat, ya, yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu apa yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughuhu 'uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Artinya, tidaklah engkau berbicara kepada suatu kaum dengan suatu pembicaraan yang tidak dipahami oleh akal-akal mereka, melainkan pembicaraan tersebut hanya akan menjadi fitnah bagi sebagian yang lain. Bagi sebagian mereka. Ini perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mewanti-wanti setiap muslim agar menyesuaikan pembicaraan sekadar dengan pemahaman lawan bicaranya. Karena kata beliau tadi, kalau seorang, ya, berbicara kepada suatu kaum dengan pembicaraan yang tidak dapat dijangkau oleh akal-akal mereka, melainkan pembicaraan tersebut hanya akan menjadi fitnah, hanya akan menjadi masalah, ya, bagi sebagian mereka, ya, karena khawatirnya disalahpahami, ya, karena khawatirnya salah tangkap, ya, disebabkan tadi karena orang yang berbicara tidak menyesuaikan pembicaraannya, ya, dengan kadar pemahaman lawan bicaranya. Ini penting, ini penting, ya, ini penting. Oleh sebab itu, seseorang dalam berbicara dia perlu perhatikan betul siapa audiensnya, siapa lawan bicaranya, agar dia sesuaikan di dalam, ya, topik pembicaraan, dia sesuaikan di dalam pemilihan istilah dan bahasa dan seterusnya, ya, agar apa yang dia sampaikan betul-betul bisa dipahami oleh lawan bicaranya. Karena tadi, ya, berbicara kepada seseorang dengan pembicaraan yang tidak dijangkau oleh akal pemahamannya, ini hanya akan menimbulkan masalah, hanya akan menimbulkan fitnah, dikhawatirkan akan disalahpahami, dikhawatirkan akan salah tangkap. Oleh sebab itu ini adab yang kedua. Baik, ya, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Oleh sebab itu, faedah yang bisa kita petik dari riwayat tadi ialah hendaknya orang yang berbicara itu tidak menggunakan kata-kata yang asing, ya, tatkala dia menyampaikan pembicaraan kepada manusia. Ini adabnya. Jangan seperti sebagian orang, ada yang sok supaya terlihat ilmiah, supaya terlihat hebat, kemudian dia kemas pembicaraannya dengan istilah-istilah asing yang sebetulnya lawan bicaranya
menjangkau dan tidak memahami apa yang disebutkan tersebut. Ini hanya akan menjadi fitnah. Ini hanya akan menjadi masalah. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud tadi radhiyallahu anhu. Jadi hati-hati. Bicara itu tujuannya agar dipahami, bukan cari muka, ya, bukan gila hormat, ya, bukan untuk sekedar mencari popularitas. Bicara itu untuk dipahami oleh lawan bicara. Demikian, ya. Baik jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Oleh sebab itu, ya, berkenaan dengan adab kedua ini, ya, penting untuk kita ingatkan, ya, terutama di dalam penggunaan media sosial, ya, penggunaan media sosial, di mana tidak sedikit, ya, ada dari para istilahnya konten kreator, ya, YouTuber dan lain-lain. Nah, ini yang bermunculan di media sosial, tampil, bikin konten, bikin video, ya, bicara macam-macam, ya. Ini hati-hati nih, ya. Konten apa yang dia tampilkan, konten apa yang dia sampaikan, karena yang akan menyaksikan konten dia itu semua orang dengan tingkatan pemahaman yang beragam, ya, dengan tingkatan pemahaman akal yang bertingkat-tingkat. Seperti itu. Ini hati-hati. Seringkali konten yang dibuat itu hanya menimbulkan masalah, fitnah, ya, yang harusnya orang tidak tahu jadi tahu. Berbagai perkara-perkara yang sebetulnya hanya khusus bagi orang-orang tertentu saja. Ini hati-hati. Tapi pada hari ini sembarangan, apapun dijadikan konten, apapun dijadikan konten. Tidak memikirkan maslahat madharat itu. Maslahat apa yang akan timbul setelah konten tersebut disaksikan banyak orang, dan madharat apa yang akan timbul. Ini harus diperhatikan ini. Ya, ini harus diperhatikan, ya. Namun sekarang orang-orang yang ada di media sosial itu yang mereka kejar hanyalah bagaimana semakin bertambah pengikutnya, ya, followernya, subscribernya, ya, dan seterusnya. Ini bahaya. Yang dikejar fulus. Nauzubillah. Ini hati-hati. Baik jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Adab yang ketiga. Ya. Adab yang ketiga yaitu mengulangi pembicaraan jika memang dibutuhkan. Mengulangi pembicaraan jika memang dibutuhkan. Ya, ini termasuk adab, ya. Kalau kiranya ada beberapa kalimat yang perlu ditegaskan agar ditangkap dan dipahami oleh semua lawan bicara, maka ada anjuran untuk diulang. Ada anjuran untuk diulang. Ini penting, dan ini bagus, ya. Karena barangkali ada sebagian lawan bicara yang belum menangkap dengan sekali penyampaian, sehingga perlu diulang, ya, perlu diulang 2 kali atau sampai 3 kali, ya. Tadi memang tujuan orang bicara itu supaya dipahami. Makanya ada anjuran untuk mengulang pembicaraan jika memang dibutuhkan, dan ini telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ya, yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama minhu. Artinya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau berbicara dengan suatu kalimat, maka beliau pun mengulanginya sampai 3 kali, ya, sehingga kalimat tersebut pun dipahami dari beliau. Ini persaksian sahabat Anas radhiyallahu anhu tentang cara bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu biasa mengulangi, ya, kalimat yang beliau sampaikan sampai sebanyak 3 kali. Tujuannya
agar dipahami betul oleh lawan bicara. Ya, dan kalau kita mau lihat contoh-contohnya banyak, ya. Di antaranya nih disebutkan di sini ada contoh, ya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sabda dengan suara yang cukup tinggi kepada para sahabat radhiyallahu anhum tatkala mereka sedang berwudu. Beliau bersabda, "Wailun lil a'qabi minan nar." Sampai beliau ulang 2 kali atau 3 kali. Wailun lil a'qabi minan nar, wailun lil a'qabi minan nar, wailun lil a'qabi minan nar. Artinya, celakalah bagi tumit-tumit, ya, terancam api neraka apabila tidak terbasuh tatkala berwudu. Sampai 3 kali. Beliau mengatakan celaka dengan ancaman neraka bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh sewaktu berwudu. Celaka dengan api neraka bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh sewaktu berwudu. Sampai 3 kali. Itu para sahabat radhiyallahu anhum mendengar itu, ya, tentu akan bertambah perhatian dan fokus mereka sampai diulang 3 kali. Nabi SAW mengancam orang yang berwudu namun wudunya tidak benar, ya, ketika cuci kaki, ya, tidak sampai membasuh tumit-tumitnya. Beliau ancam dengan ancaman neraka. Ini sabda Nabi SAW. Fokus kita tadi, beliau sampai mengulangi berapa kali? 3 kali. Ya, dalam riwayat disebutkan 2 sampai 3 kali. Ada demikian. Ya, ada lagi hadis lain, ya, hadis yang juga sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair." 3 kali beliau ulang. Artinya, maukah aku beritahu kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Maukah aku beritahu kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Sekali lagi kata beliau, maukah aku beritahu kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Sampai 3 kali. Ya. Lalu beliau sebutkan. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun menyebutkan sejumlah dosa-dosa besar yang paling besar. Ya, di mana dosa besar yang pertama yang beliau sebutkan adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi fokus kita tadi bahwa pengulangan ucapan sampai 3 kali itu biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada demikian. Yang tujuannya untuk menarik fokus dan keseriusan lawan bicara agar betul-betul menyimak apa yang disampaikan, ya. Beliau ulangi sampai 3 kali. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang keempat. Adab yang keempat, ya. Menarik perhatian atau menarik fokus lawan bicara dengan cara menyampaikan pertanyaan. Ya, menarik perhatian dan menarik fokus lawan bicara dengan cara melontarkan pertanyaan. Ya, ini adab keempat. Dan ini merupakan di antara uslub atau cara yang baik di dalam berbicara, terutama di dalam mengajar. Bahwa Nabi SAW itu seringkali, ya, sebelum beliau menyampaikan suatu penjelasan, beliau buka dengan melempar pertanyaan. Tujuannya apa? Melempar pertanyaan ini untuk menarik perhatian dan fokus lawan bicara, ya. Karena dengan dilempar pertanyaan, lawan bicaranya pun akan berpikir. Ya, kemudian nanti dijelaskan oleh Nabi SAW. Ini bagus, ya. Terutama
ya para guru ya ketika mengajarkan ya penjelasan kepada murid-muridnya ya merupakan metode yang baik. Sebelum dijelaskan itu dilempar pertanyaan untuk memancing ya, menstimulus ya para murid agar berpikir dan fokus ya. Dan ini sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contohnya ada dua hadis ya. Hadis yang pertama di sini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tatkala beliau hendak menjelaskan orang yang pailit, orang yang bangkrut di akhirat, ya, beliau buka penjelasan beliau dengan melontarkan pertanyaan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Seraya berkata, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang pailit? Siapakah itu orang yang bangkrut? Ini beliau lempar pertanyaan ya sebelum beliau jelaskan siapa sesungguhnya ya. Dengan pertanyaan ini para sahabat pun berpikir dan mereka menjawab, orang yang pailit di antara kita, orang yang bangkrut di antara kita ialah orang yang kehabisan harta, tidak punya dirham, tidak punya harta benda. Ini orang pailit, orang bangkrut versi umumnya orang ya. Yang umumnya orang mengetahui orang bangkrut itu, orang pailit itu adalah orang yang kehabisan harta, kehilangan harta ya, tidak punya harta benda, itu pailit. Barulah Nabi SAW jelaskan ya siapakah orang yang pailit sesungguhnya, orang yang bangkrut sesungguhnya. Beliau jelaskan tuh dalam hadisnya, kata beliau bahwa orang yang bangkrut dari umatku ya ialah orang yang nanti pada hari kiamat dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Dia bawa itu pahala-pahala amalan soleh yang pernah dia kerjakan sewaktu di dunia. Namun ternyata orang ini apa? Pernah mencaci maki orang lain, pernah menuduh orang lain, pernah memakan harta orang lain, pernah menumpahkan darah orang lain, pernah memukul orang lain. Jadi dia datang di akhirat bawa banyak pahala dari ibadah-ibadah ritual, sholatnya, puasanya, zakatnya dan seterusnya. Tapi dalam urusan hubungan dengan sesama manusia, dia ini pelaku kezaliman. Biasa ngatain orang, biasa nuduh orang, biasa ngerampas harta orang dan seterusnya. Nah, ini orang seperti ini adalah orang yang baik kata Nabi SAW. Kenapa? Karena pahala-pahala kebaikan dia itu akan diambil. Pahala kebaikan dia itu akan diambil, ya, diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Dan kalau ternyata pahalanya sudah habis tapi urusannya belum selesai, ya, maka ya disebutkan dalam hadis itu, dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi itu akan dia tanggung, diambil olehnya. Ini orang pailit ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya habis karena untuk diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Ketika pahalanya habis dan urusannya belum selesai, ternyata dosa-dosa orang-orang yang pernah dia zalimi itu akan ditimpakan kepada dia. Ya, dan dia pun akan dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Ini orang yang pailit, subhanallah. Ya. Rajin 5 waktu ke masjid, rajin puasa wajib, puasa sunnah, bolak-balik haji umrah, tapi suka menzalimi orang. Ini adalah orang yang pailit kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh pertama itu. Fokus kita tadi ya adalah Nabi SAW. Sebelum beliau berikan penjelasan, beliau lemparkan pertanyaan. Ya, kan tadi beliau bertanya, tahu nggak kalian siapa itu orang yang pailit? Kata para sahabat, orang yang pailit itu ya orang yang kehabisan harta, tidak punya harta benda,
baru dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang pailit yang sesungguhnya. Baik. Pernah lagi di hadis yang lain ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang singkatnya pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah sedang berjalan dengan sejumlah para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu di jalanan mereka menemukan bangkai kambing, bangkai seekor kambing, ya. Jadi kambing yang disebut dalam hadis itu, kambing tersebut, ya, fisiknya cacat dan sudah jadi bangkai. Lalu Nabi SAW, ya, disebut dalam hadis, beliau memegang telinga kambing tersebut, beliau angkat, beliau pegang. Lalu beliau buka dengan pertanyaan, kata beliau, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Kata Nabi SAW, siapakah di antara kalian yang mau, ya, membayarkan, ya, kambing ini hanya dengan 1 dirham. Satu ekor kambing dengan harga 1 dirham, ini murah sekali, ya. Tapi beliau buka, siapa di antara kalian yang mau, ya, membayarkan, ya, kambing ini hanya dengan 1 dirham? Kata para sahabat radhiyallahu anhum, ya, kami tidak mau, ya, tidak ada yang mau di antara kami untuk, ya, membelinya dengan bayaran berapapun, ya. Apa yang bisa kami perbuat dengan kambing ini? Itu. Beliau tanya lagi dengan para sahabat radhiyallahu anhum, atuhibbuna annahu lakum? Maukah kalian kalau kambing ini gratis saja buat kalian? Tadi kambing tadi, ya, kambing fisiknya cacat dan sudah jadi bangkai. Nabi SAW tawarkan, siapa yang mau beli 1 dirham? Gak ada yang mau, padahal sudah sangat murah. Tawaran yang kedua, siapa yang mau mengambil ini gratis? Kata para sahabat radhiyallahu anhum, ya, demi Allah, sekalipun kambing tersebut masih hidup, tapi karena dia cacat, ya, tidak ada minat di antara kami, ada cacat. Bagaimana lagi kalau dia sudah jadi bangkai? Lihat ini. Nabi SAW mengajak para sahabat radhiyallahu anhum untuk berpikir. Ya, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Kata Nabi SAW, demi Allah, dunia beserta segala isinya ini lebih rendah di sisi Allah, ya, lebih hina di sisi Allah ketimbang rendahnya bangkai kambing ini di sisi kalian. Subhanallah. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, beliau menjelaskan bahwa gemerlapnya dunia ini dari awal penciptaannya sampai nanti kehancurannya, harta benda duniawi ini, kata Nabi SAW, itu lebih rendah di sisi Allah ketimbang bangkai kambing ini. Itu subhanallah, luar biasa, ya. Artinya apa? Bahwa kenikmatan hidup di surga itu jauh lebih istimewa ketimbang apa yang ada di dunia, ya. Makanya dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing. Nah, fokus kita tadi bahwa Nabi SAW sebelum memberikan penjelasan, beliau buka dengan apa? Pertanyaan, ya, agar para sahabat, ya, berpikir, ya, dan fokus, ya, sebelum penjelasan disampaikan. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Itu adab yang keempat, ya. Jadi adab yang keempat, menarik perhatian, menarik fokus lawan bicara dengan cara melontarkan pertanyaan. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang kelima, ialah hendaknya orang yang berbicara
itu tidak menganggap suci dirinya. Hendaknya orang yang berbicara tidak menganggap suci dirinya sendiri. Ini adab ini. Ini adab ya, dalam berbicara yang perlu diperhatikan. Apa itu? Bahwa seorang muslim yang baik dalam berbicara, dia menghindari memuji-muji dirinya sendiri. Ini adabnya. Ini adab yang diajarkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Jadi, ya, memuji-muji dirinya sendiri, ya, mempersaksikan sendiri bahwa dirinya itu orang baik, orang mulia, orang sempurna, orang hebat. Ini nggak boleh. Ya. Ini nggak boleh. Ada demikian. Kalau dinilai baik oleh orang lain tidak mengapa. Tapi menilai baik diri sendiri di hadapan orang lain ini nggak boleh. Ini namanya bukan akhlak tawadhu, bukan akhlak rendah hati. Ya, ini hati-hati. Jadi kalau ada orang bicara, ya dalam pertemuan, dalam rapat, dalam apa misalnya, isi pembicaraannya selalu memuji-muji dirinya sendiri, ya ini orang yang ngerti adab ya. Ya, ini adanya orang-orang yang memanfaatkan berbagai momen kesempatan pertemuan untuk mengangkat dirinya sendiri, untuk mengangkat pamor dirinya sendiri. Ini hati-hati. Ini hati-hati, ini nggak benar yang seperti itu. Ya, karena dilarang oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibuka ayatnya surat An-Najm ayat 32. An-Najm ayat 32. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian menganggap suci diri-diri kalian sendiri. Tuh, dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya. Dalam ayat lain, surat An-Nisa ayat 49. An-Nisa 49. Allah Ta'ala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila." Artinya, tidakkah kau perhatikan kepada orang-orang yang menganggap suci diri-diri mereka sendiri? Ketahuilah, Allah lah yang menilai suci ya siapapun yang Dia kehendaki. Itu lihat di sini. Ya, mirip-mirip dengan ayat pertama, yaitu Allah Ta'ala mencela orang-orang yang menganggap suci dirinya sendiri. Dicela oleh Allah Ta'ala ya. Di hadapan orang lain, di hadapan forum, selalu mengangkat-ngangkat dirinya sendiri. Dia ngangkat dirinya sendiri. Ini nggak bagus seperti itu ya. Dilarang oleh Allah Ta'ala dan dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada demikian ya. Di hadapan orang lain dia puji-puji dirinya sendiri. Di hadapan orang lain dia persaksikan bahwa dirinya adalah orang baik, orang berjasa, orang hebat. Mana akhlak tawadhu, rendah hati kalau seperti itu? Ini nggak boleh. Hati-hati ya, yang seperti dihindari. Baik, ya. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian, ya. Nah, dibawakan di sini, ya. Ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ya. Disebutkan dalam hadis tersebut, ini menarik nih. Pernah ada seseorang yang memuji orang lain di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ada di majelis ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sejumlah sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian ada salah seorang yang menyanjung, memuji-muji orang lain, yang orang lain juga hadir di majelis tersebut. Ya, jadi dia puji, sanjung-sanjung orang lain yang juga hadir di tempat tersebut. Ya, apa respon Nabi SAW? Beliau bersabda, "Wailak, qata'ta 'unuqa akhik." Sampai 3 kali beliau ulang. Wailak, qata'ta 'unuqa akhik. Wailak, qata'ta 'unuqa akhik. Artinya, celaka engkau, sungguh engkau telah memenggal leher saudaramu.
celaka engkau, sungguh engkau telah memenggal ya leher saudaramu. Celakalah engkau, sungguh engkau telah memenggal ya leher saudaramu. Ya, artinya beliau tegur nih. Beliau tegur seseorang ya yang muji-muji, menyanjung-nyanjung orang lain, dan orang lain tersebut ada di situ. Ya, itu ditegur oleh Nabi SAW. Ya, ada demikian. Mengapa? Tapi menurut tadi beliau perumpamakan ya hal yang demikian itu ibarat memenggal leher dia. Kenapa? Karena ya memuji-muji, menyanjung-nyanjung orang lain dan dia ada di situ, ini akan menjadi pintu ujub buat dirinya. Hati-hati. Ini akan menjadi apa? Pintu ujub. Yang tadinya dia biasa saja, tidak kepikiran untuk ujub, tapi karena dipuji-puji, disanjung-sanjung di situ, akhirnya jadi ya tinggi hati. Demikian. Ini ditegur oleh Nabi SAW. Ya, beliau mengatakan, ya, man kana minkum madihan la mahala falyaqul ahsibu fulanan wallahu hasibuhu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan in kana ya'lam. Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang memang harus memuji atau menyanjung orang lain, harus kondisinya harus memuji orang lain, maka hendaklah dia mengucapkan, ya, aku menilai si fulan seperti itu, ya, dan Allah lah yang mengetahui ya sesungguhnya, dan aku tidaklah mensucikan siapapun di atas Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berikan wejangan kalau memang seseorang ya ada pada kondisi harus memuji orang lain, harus menyebutkan kelebihan orang lain, ya. Kata Nabi SAW, maka hendaknya jangan lupa dia ucapkan tadi bahwa itu sebatas yang saya ketahui, tapi Allah lah yang lebih tahu tentang orang tersebut. Gitu dia bilang begitu. Dan aku tidaklah mensucikan seorang pun ya di atas Allah Subhanahu wa taala. Artinya aku tidaklah mendahului Allah di dalam mensucikan siapapun. Gitu. Ini ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Jadi hati-hati juga ya, hati-hati juga. Jadi adab yang kelima ini, jangan ya memuji diri sendiri di hadapan orang lain, dan juga jangan memuji orang lain di hadapan orang-orang yang orang lain tersebut ada di situ. Ya. Karena tadi kata Nabi SAW itu sama seperti memenggal lehernya. Karena yang demikian akan membuka pintu ujub bangga diri bagi orang tersebut yang dipuji. Oleh sebab itu, tadi kata Nabi SAW, kalau memang terpaksa harus memuji ya seseorang, maka jangan lupa tambahkan kalimat tadi. Itu sebatas yang saya tahu, tapi Allah yang lebih tahu, gitu. Ya, ya. Dan aku tidaklah mendahului Allah di dalam mensucikan seseorang. Itu yang adabnya perlu diperhatikan. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita ringkas ya, sudah mau jam 6 kurang seperempat. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Masih semangat? Lanjut. Begitu ya. Adab yang keenam. Adab yang keenam disebutkan ya. Apabila dituduh zalim, apabila seseorang dituduh zalim dan dia terpaksa ya menyebutkan kebaikan dirinya, maka tidak mengapa. Ayo diperhatikan. Apabila seseorang dituduh zalim dan dia terpaksa untuk menyebutkan ya kebaikan dia, maka yang seperti ini tidak mengapa. Perhatikan ini fikih, ini harus dipahami ya, tentang rincian hukum memuji diri sendiri di hadapan orang lain. Tadi ya, pada asalnya memuji diri sendiri di hadapan orang lain itu terlarang. Tidak ada angin, tidak ada apa, tiba-tiba muji dirinya sendiri.
Nah, disebutkan dalam adab yang ke-6 ada satu kondisi seseorang itu boleh menyebutkan kebaikan dirinya. Ya, ini ada satu kondisi nih. Ada satu kondisi seseorang boleh menyebutkan kebaikan dirinya sendiri di hadapan orang lain. Kapan? Ketika dia dituduh kezaliman. Ketika dia dituduh kezaliman. Ini nih, ya. Artinya ketika pada suatu kondisi, ya, banyak orang-orang yang menuduh dia, ya, dengan tuduhan kezaliman begini. Yang orang-orang seolah-olah lupa, lalai, tidak ingat dengan kebaikan yang pernah dia berikan. Maka pada kondisi seperti ini kata para ulama boleh untuk membela diri dari tuduhan zalim tersebut. Demikian, ya. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam riwayat. Dalam riwayat yang derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kita tahu ya kisah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau itu ketika menjabat menjadi khalifah, ya, akhir hidup beliau mati terbunuh. Beliau mati terbunuh oleh para pemberontak, oleh para pendemo. Ini Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Beliau itu matinya dibunuh oleh para pemberontak, para pendemo yang mengepung rumah beliau. Ya, di mana beliau dituduh miring macam-macam, dituduh ini itu, ya, dituduh zalim. Nah, dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Utsman radhiyallahu anhu tatkala beliau dikepung oleh para pendemo itu, ya, beliau sempat itu memunculkan diri dan beliau ingatkan orang-orang, ya, tentang sejumlah kebaikan, jasa dan keutamaan yang sudah Allah berikan kepada Utsman radhiyallahu anhu. Disebutkan beberapa hal. Ini menjadi dalil tadi. Berarti, ya, menyebut kebaikan diri sendiri dibolehkan tatkala kondisi apa? Dituduh zalim. Jelas ya? Yang tidak boleh itu tidak ada angin, tidak ada apa, ya, tidak ada angin, tidak ada apa-apa, ya. Ujung-ujung pencitraan, ya. Ujung-ujung pencitraan, kesana kemari muji-muji dirinya sendiri. Kesana kemari, ya, ingin meninggikan, mengangkat pamornya. Ini nggak benar ya, sebenarnya. Itu bukan akhlak tawadhu namanya. Seorang muslim yang soleh, yang ideal, itu baru menyebut apa? Kebaikan yang pernah dia lakukan ketika dia dituduh zalim. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Berikutnya jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, yang ketujuh. Ya, adab yang ketujuh ialah hendaknya seseorang, ya, membersihkan lisannya dari berkata keji, ya, berkata kotor, sekalipun bercanda. Ini adab yang ketujuh, ya. Ini adab yang ketujuh, ya. Hendaknya seorang muslim itu membersihkan lisannya dari berkata keji, berkata kotor, sekalipun bercanda. Ini adab besar ini yang harus kembali dievaluasi oleh setiap muslim. Demikian, ya. Dia bersihkan lisannya dari berkata-kata kotor, berkata-kata keji, sekalipun bercanda. Mengapa adab ini perlu kita perhatikan lagi? Ya, karena, ya, kita hidup di zaman sekarang sampai tokoh agama sekalipun, lisannya kotor dan keji. Ini hati-hati nih. Ini bagaimana ini tampil para penceramah, tokoh agama, tapi kalau ngomong kotor, kalau ngomong keji, kalau ngomong porno cabul, ini ada ini. Ini ada ini yang seperti ini. Ini memalukan ya. Bagaimana menjadi panutan umat tapi seperti itu? Ya. Isi di ceramah-ceramahnya naudzubillah, enggak boleh. Ini bukan muslim yang baik seperti ini, ya. Sekalipun bercanda, enggak boleh ya jadikan ya bahan candaan seperti itu, ya. Berkata keji, berkata kotor. Karena Nabi SAW dalam hadis, ya, yang derajatnya hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Kata Nabi SAW, bukanlah seorang mukmin sejati ya yang suka mencela, menikam kehormatan orang lain, yang suka melaknat orang lain, yang suka berkata keji dan yang suka berkata kotor. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Nabi SAW mengabarkan demikian. Itu bukan mukmin yang baik, bukan mukmin yang imannya sempurna, yang suka ya mencaci maki orang lain, yang suka melaknat orang lain, yang suka berkata keji, yang suka berkata kotor. Itu bukan mukmin yang sejati. Maka kalau ada orang-orang seperti ini, ya, jangan diundang ceramah ini. Jangan diundang ceramah yang kayak begini. Ya. Tapi di sebagian masyarakat masih ada. Ini bagaimana yang tampil ini akan menjadi contoh dan panutan umat. Tapi kalau yang ditampilkan ini suka berkata kotor, berkata kasar, ini jangan. Yang seperti ini. Nah, baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Adab yang ke-8 dikit lagi sampai 10. Adab yang ke-8 ialah menghindari debat kusir. Menghindari debat kusir. Ya. Ini adab ya dalam bicara. Menghindari debat kusir. Artinya seorang muslim itu pada asalnya dilarang untuk debat kusir ya. Apa yang maksud dengan debat kusir? Yaitu ya, di antara maksudnya adalah memperdebatkan perkara-perkara yang sebetulnya sudah jelas gamblang masih juga diperdebatkan. Ini itu termasuk pengertian debat kusir ya. Ada demikian. Jadi masih ada nih ya, perkara-perkara yang sudah jelas dalilnya masih juga diperdebatkan. Ini dihindari. Atau yang dimaksud dengan debat kusir adalah ya, berdebat tanpa ilmu. Berdebat tanpa ilmu. Ini ngaji aja masih belum benar, tapi debat sana debat sini ini nggak benar seperti ini. Ini bukan adab. Muslim yang baik itu fokus belajar, bukan berdebat. Kita ini belajar agama untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Kalau dialog, debat ilmiah itu serahkan kepada ahlinya. Ada ahlinya. Biarkan para ulama, orang-orang yang berilmu. Adapun orang-orang yang biasa saja, orang-orang awam, jangan ikut-ikutan berdebat. Hindari perdebatan. Ya, ada demikian. Dalam hadis ya, yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, ya, Nabi SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan." Artinya, kata Nabi SAW, aku menjamin dengan sebuah rumah di surga bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan debat kusir sekalipun dia di posisi yang benar. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau jamin ya. Beliau jamin rumah di surga buat siapa? Buat seorang muslim yang selalu menahan diri untuk tidak berdebat ya. Sekalipun dia di pihak yang benar. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ada orang nantang debat ya, padahal orang tersebut tidak berilmu misalnya, atau perkara-perkara yang sudah jelas gamblang, itu tidak perlu diladeni. Tidak perlu diladeni. Ya. Nabi SAW menjamin rumah di surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir. Pada hari ini beda. Ya, orang sekarang hobi debat. Duduk di mana saja debat. Di media sosial, di grup-grup WhatsApp debat. Ini nggak bagusnya begini. Ini namanya orang-orang yang tidak berkaca diri. Siapa Anda? Ayo. Debat sana, debat sini. Ayo. Dialog debat itu ada ahlinya. Ayo. Kita ini para penuntut ilmu fokus belajar. Belajar saja sudah. Ada demikian. Gitu ya. Jadi dihindari perdebatan, terutama perdebatan di media sosial, di grup-grup WhatsApp.
di grup keluarga debat, di grup tetangga debat. Ya, ini nggak benar seperti ini. Hanya akan merusak hubungan. Demikian, memperkeruh hati. Debatnya juga nggak pakai ilmu, cuma kopas aja. Ini ya kan? Kopas video, kopas artikel, nggak bagus yang begitu. Ya, dihindari. Demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang ke-9. Dikit lagi adab yang ke-9 ialah ya, tidak merasa lebih tinggi, ya. Tidak merasa lebih tinggi tatkala berbicara dengan orang lain. Artinya diajarkan untuk punya akhlak tawadhu, rendah hati. Sekalipun dia presiden, sekalipun dia tokoh masyarakat, kalau bicara itu rendah hati, ya, tidak meninggikan diri sendiri, seolah-olah dirinya lebih besar, lebih tinggi dari yang lain. Nggak boleh, jangan. Dalam hadis ya, yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW pernah dalam khutbahnya beliau bersabda, "Wa inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun 'ala ahad wa la yabghi ahadun 'ala ahad." Artinya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar hendaklah kalian semua tawadhu, rendah hati. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada seseorang yang membanggakan dirinya atas orang lain, dan juga jangan sampai ada seseorang yang berbuat semena-mena kepada orang lain. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Allah telah perintahkan kita semua untuk tawadhu, rendah hati. Terakhir yang ke-10, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, di antara adab dalam berbicara ialah tidak saling memanggil dengan julukan-julukan yang buruk. Tidak saling memanggil dengan julukan-julukan yang buruk, jangan. Ya, jangan, enggak boleh. Dalilnya surat Al-Hujurat ayat 11. Al-Hujurat ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman." Dan janganlah kalian saling memanggil dengan julukan-julukan yang buruk. Ya. Demikian. Betapa buruknya nama kefasikan setelah seseorang sudah beriman. Ini Al-Hujurat ayat 11. Dalil tentang larangan saling memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang buruk. Demikian. Ya. Demikian. Ini hati-hati. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Demikian materi yang bisa kita pelajari bersama. Nanti insyaallah taala pada kesempatan berikutnya, ya, kalau masih ada umur, kita akan pelajari bab yang ke-20, judulnya adab-adab di dalam bertamu. Adab-adab di dalam bertamu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kurang lebih maaf, ya. Dipersilakan kalau ada yang disampaikan secara ringkas. Silakan kepada Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Pak Muklis. Ya, saya suka dari mana dulu? Dari mana dulu? Boleh ada dua. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya mau tanya, tadi kan kita Nabi mengulang-ulang sampai 3 kali itu sampai orang ngerti. Pertanyaan saya, boleh nggak kita bertanya berulang-ulang? Tanya Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Nah, sekarang bagus tidak ya mengulang-ulang pertanyaan. Baik, maka jawabnya begini. Dalam bertanya juga ada fikihnya. Dalam bertanya juga ada fikihnya. Di antara yang paling penting untuk diperhatikan dalam bertanya ialah seseorang, ya, betul-betul pastikan terlebih dahulu, ya, sebelum bertanya, apakah pertanyaan tersebut apabila dijawab akan menimbulkan manfaat ataukah tidak. Itu yang paling penting.
Karena bertanya itu macam-macam, ya. Ada bertanya dalam rangka menentang, ada bertanya dalam rangka ngenyek, apa ngenyek? Kata orang Betawi ngenyek, menghina, ngejek dan lain sebagainya, ya. Ada lagi pertanyaan yang konyol yang kalaupun dijawab nggak ada faedahnya. Gitu. Nah, jadi ini pertama yang perlu perhatikan dalam bertanya, ya. Kira-kira kalau saya tanyakan ini menimbulkan ada faedah apa yang bisa dipetik oleh saya dan orang-orang yang hadir. Nah, itu diantaranya penting. Adapun tentang mengulang-ulang pertanyaan, ini ada dua kemungkinan, ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama tadi emang sengaja main-main, diulang-ulang lagi, ya, keras kepala misalnya. Ada lagi karena pikun. Nah, ini. Kalau karena pikun, nah ini kita maklumi, ya. Misalnya ini sudah cukup tua, sering lupa, ya. Ditanya lagi. Padahal kemarin sudah bertanya. Jadi kalau mengulang pertanyaannya karena pikun, ya ini kita maklumi, ya. Tapi kalau mengulang-ulang pertanyaannya memang karena dalam rangka cari masalah, nah ini yang nggak baik seperti itu, gitu ya. Allah. Ada lagi? Ya sekarang Pak Boris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingat yang terakhir aja nih Pak Ustaz, Ya. adab yang ke-10. Ini memanggil nama mungkin dengan nama julukan atau kalau bahasa Jawanya karapan. Ada orang Jawa nggak di sini? Oke, kalau ada berarti bagus. Jadi saya juga sering masih mengatakan atau memanggil nama anak-anak suka Jawir gitu loh, Pak Ustaz. Jawir. Itu tadi sudah mengatakan, Pak Ustaz sudah mengatakan tidak boleh gitu loh. Apa ada izin Pak Ustaz? Apa ada hadisnya gitu Pak Ustaz? Supaya nanti kalau ditanyakan lagi, ini kamu manggil saya kan nggak boleh, kenapa? Kan ada hadisnya gitu. Kalau misalnya ada hadisnya kan mungkin saya bisa menjelaskan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pas kita berbicara dengan orang yang maaf agak budek, itu kalau kita ngomong sedikit kenceng atau keras, katanya marah, tapi dianya nggak dengar. Terus bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, pertanyaan sangat bagus sekali. Insya Allah Ustaz. Ya, semoga Allah menjaga Pak Mukhlis dan kita semua dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi dua pertanyaannya. Ya. Maka terkait memanggil orang lain dengan julukan, ya. Tadi yang perlu dihindari adalah julukan-julukan yang mengandung makna buruk, ya. Apapun bahasanya, mau panggilan di bahasa Jawa, panggilan di bahasa Sunda, kalau maknanya buruk dihindari. Siap Ustaz. Kalau maknanya buruk dihindari, seperti itu. Kalau bisa dikatakan Ustaz, tapi orang yang bersangkutan senang aja, dia ridho dengan panggilan tersebut. Akhirnya bro, bisa bro gitu kan. Baik. Kalau maknanya buruk, ya saya bilang ya, kalau maknanya buruk itu dihindari. Sekalipun orang yang dipanggil suka dengan panggilan itu. Nah ini nggak benar seperti ini. Harus kita nasihati, ya. Harus kita nasihati, itu panggilan buruk. Kamu jangan suka dipanggil dengan panggilan begitu. Itu yang betul begitu. Orang muslim yang baik, orang muslim yang soleh, dia nggak akan rela, nggak akan sudi kalau diri dipanggil dengan julukan yang tidak baik. Nah, kalau dia suka, malah ada masalah di situ, dinasehati, itu ya. Jadi patokannya jangan memanggil orang dengan julukan yang bermakna buruk, apapun bahasanya. Sekalipun orang yang bersangkutan rela dengan panggilan tersebut, jangan. Ada demikian, ya, jangan. Dalilnya tadi bukan hadis yang kita sampaikan tadi, ayat Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 11. Ingat-ingat itu, Al-Hujurat ayat 11. Allah yang larang kita untuk saling panggil dengan panggilan yang buruk, yang jelek. Jangan. Ada demikian. Begitu ya? Nah, itu. Adapun panggilan-panggilan yang normal, normal-normal saja, tidak mengandung makna buruk, kan nggak
Tadi yang kedua, bagaimana ya apabila berbicara dengan lawan bicara yang lemah pendengarannya, seperti itu ya. Ini. Maka dalam hal ini, hendaknya kedua belah pihak itu saling memaklumi, saling memaklumi, saling peka dan saling memaklumi. Ya, jadi ya kita yang mengajak bicara tersebut juga memaklumi dengan kondisi dia yang sulit mendengar, dan dia yang sulit mendengar juga harus tahu diri, jangan gampang tersinggung. Ya, saya punya ada tetangga, ada jamaah sudah lansia, sudah pakai alat bantu dengar, itu selalu sebelum memulai pembicaraan selalu memberitahu lawan bicara, saya ini kurang dengar ya, mohon maaf. Itu bagus begitu. Tapi kalian yang nggak bagus itu adalah ini udah lemah pendengaran tapi merasa normal begitu, sehingga gampang tersinggung. Orang tadi tinggi dikit dianggapnya marah-marah tadi. Kalau pelan nggak kedengaran. Ini nggak baik ya. Jadi intinya dua-duanya saling memaklumi, saling peka. Punten, maaf gitu dan seterusnya. Demikian. Itu aja saling sadar. Allah. Apalagi? Cukup? Beres. Demikian. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.